Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan salah satu pondasi untuk membangun bangsa Indonesia lebih maju sebagaimana tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hasil survei UNESCO terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Hal ini tentu perlu kita benahi, khususnya sebagai salah satu bagian dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Islam Al-Fahad yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya, Nia Dwi Putri, yang turut berperan mengabdi sejak 2014 dalam profesi guru hingga saat ini berjuang mencerdaskan anak bangsa, mengambil langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpartisipasi pada apresiasi guru inspiratif tahun 2023. Salah satu langkah saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan asesmen sumatif teknik unjuk kerja pada materi pelajaran teks laporan hasil observasi. Asesmen sumatif sendiri adalah penilaian di akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar siswa dan sebagai pertimbangan nilai rapor. Adapun contoh teknik pembelajaran yang dapat digunakan untuk asesmen sumatif adalah tes, produk, unjuk kerja, portofolio, dan penugasan. Mengapa saya memilih teknik untuk unjuk kerja untuk sumatif teks laporan hasil observasi? Karena saya mendukung kurikulum merdeka di mana peserta didik dapat menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila yang mampu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di samping itu juga menumbuhkan dan membiasakan rasa percaya diri, kemahiran dalam berbicara, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik. Selain itu, terdapat tantangan dalam proses pembelajaran asesmen sumatif unjuk kerja, yaitu kurangnya inisiatif peserta didik dalam mandiri mencari informasi objek yang akan dilaporkan. Hal ini dikarenakan peserta didik yang saya ajar berada di lingkup pondok pesantren modern, sehingga akses media dan internet hanya dapat digunakan pada waktu tertentu. Selain itu juga, keinginan untuk menghadirkan objek yang akan diobservasi juga butuh pengiriman. Sebab sebagian peserta didik ada yang berdomisili jauh dari kota di mana sekolah bermukim. Dan disinilah pentingnya sebuah perencanaan pembelajaran atau modul ajar sehingga saya bisa mengatasi kendala yang ada dengan baik serta dapat menciptakan pembelajaran yang diharapkan guru dan peserta didik. Alur merdeka dalam pembelajaran di kelas, saya mengawali kesiapan peserta didik dengan topik mulai dari diri. Pada bagian ini, saya mengajak peserta didik melakukan kegiatan awal atau pendahuluan sebagai pembuka pembelajaran seperti berdoa dan absensi kehadiran. Dilanjutkan dengan video motivasi dari YouTube serta pertanyaan pemantik terhadap materi yang akan dibahas. Selanjutnya, di tahap eksplorasi konsep, guru mengajak peserta didik mendalami konsep dengan literasi serta menonton video materi pembelajaran teks laporan hasil observasi. Setelah pemutaran video, peserta didik mengamati apa yang tangan saya bawa di depan kelas, sebuah melon. Saya menceritakan informasi mengenai rasa, bentuk, tekstur, sejarah, dan manfaat dari buah melon.
Siswa mengamati dan menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Dilanjutkan, mereka saya ajak menemukan informasi tambahan dari buah melon melalui Google Pencarian dan mengaplikasikan hasilnya dengan media Google Dokumen. Setelahnya, saya bersama peserta didik menyusun informasi tersebut berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi. Di tahap ruang kolaborasi, saya mengajak peserta didik berdiskusi. Saya membagi kelompok belajar berdasarkan domisili daerahnya, yang nantinya mereka akan berdiskusi mengenai buah-buahan hasil bumi dari daerah asal domisili mereka. Selanjutnya, untuk demonstrasi kontekstual, guru menugasi peserta didik membuat teks laporan hasil observasi. Dan pada bagian elaborasi, pemahaman peserta didik diharapkan mampu melaporkan presentasi hasil tersebut di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik diminta mengaitkan materi saat ini dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya di tahap koneksi antar materi. Dan di bagian akhir, aksi nyata berupa asesmen sumatif dengan teknik unjuk kerja atau presentasi hasil sebagai bentuk evaluasi pembelajaran untuk mengetahui capaian pembelajaran pada diri peserta didik. Di sini, guru memilih sumatif unjuk kerja dalam bentuk presentasi karena dapat mewakili capaian pembelajaran, juga menumbuhkan dan membiasakan rasa percaya diri, kreatif, dan inovatif pada diri peserta didik. Berikut adalah rubrik penilaian unjuk kerja laporan hasil observasi. Yang dinilai adalah aspek penyajian, tata letak atau display, sistematika bahasa, serta sikap presentasi. Selanjutnya bisa dilihat, ini merupakan video presentasi yang dilakukan oleh siswa di depan kelas dengan menunjukkan objek langsung kepada penonton atau audiens yang ada di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum